Kisah ini berlangsung di kawasan hutan Kantara. Sejak awal, penonton diperlihatkan sisi kelam kekuasaan seorang Raja Bangra bernama Vijayendra. Ia memperlakukan penduduk suku asli Kantara dengan kejam, memaksa mereka bekerja tanpa belas kasihan. Dalam pandangannya, suku tersebut hanyalah kaum rendahan yang kastanya berada jauh di bawah rakyat kerajaan. Walaupun memiliki kekuatan, pengaruh, dan kekayaan yang besar, Vijayendra tidak pernah benar-benar mampu menguasai hutan Kantara. Wilayah itu tetap menjadi tempat yang tak tunduk pada kekuasaannya. Untuk mencapai batas hutan, sang raja dibantu oleh seorang kakek bernama Mayakara, yang dengan tenang menuntunnya hingga ke pintu masuk kawasan tersebut. Tanpa menghormati aturan maupun adat setempat, mereka langsung memasuki hutan Kantara, meninggalkan Mayakara sendirian di belakang, seolah keberadaannya tak lagi berarti. Peristiwa itu berujung pada kematian Raja Vijayendra. Kepergiannya memaksa putra tunggalnya, Kulasekara, naik tahta kerajaan Bangra, meskipun usianya saat itu masih sangat belia. Waktu pun berlalu, dan puluhan tahun kemudian, Kulasekara telah tumbuh dewasa, menikah, serta dikaruniai 2 orang anak, seorang putra dan seorang putri. Namun kebahagiaan itu tidak sepenuhnya sempurna. Putri Kulasekara lahir dalam kondisi prematur, dengan kesehatan yang rapuh dan terus memburuk. Dalam keputusasaan, sang raja akhirnya meminta bantuan kepada seorang warga dari suku Kadapa, berharap kekuatan dan pengetahuan yang mereka miliki mampu menyelamatkan nyawa anak perempuannya. Pada waktu yang hampir bersamaan, seorang warga suku Kantara menemukan seorang anak kecil di dalam sebuah gua. Tak seorang pun mengetahui siapa orang tua yang telah meninggalkannya di tempat terpencil itu. Namun warga suku tersebut segera membawanya pergi, merawatnya dengan penuh kasih, dan memberinya nama Berme. Tahun-tahun pun berlalu. Di kerajaan Bangra, Raja Kulasekara secara resmi menobatkan putra laki-lakinya, Akulasekar, sebagai penerus tahta. Sayangnya, sejak awal, Akulasekar tidak menunjukkan sikap yang pantas bagi seorang calon raja. Ia tumbuh menjadi sosok yang angkuh dan sombong, mabuk akan kedudukannya sebagai pewaris kerajaan. Tanpa mempertimbangkan nasihat ayahandanya, Akulasekar nekat membawa pasukan kerajaan menuju hutan Kantara. Tujuannya bukan untuk urusan kerajaan, melainkan sekadar berburu. Larangan Raja Kulasekara diabaikan begitu saja. Begitu pula peringatan para pengawalnya yang khawatir akan reputasi hutan Kantara yang dikenal berbahaya dan penuh misteri. Keputusan ceroboh itu berujung petaka. Warga suku Kantara yang kini telah dipimpin oleh Berme yang telah dewasa bangkit melawan. Dalam pertempuran sengit, seluruh pasukan yang dibawa Akulasekar berhasil dihabisi tanpa tersisa. Berme membawa salah satu prajurit Kulasekara yang masih hidup ke desanya bersama hasil buruan yang sempat mereka tangkap. Berme memutuskan untuk mengantarkan prajurit tersebut kembali ke kerajaan Bangra. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Ia ingin melihat secara langsung bagaimana keadaan dan kekuatan kerajaan yang kerap mengusik wilayah mereka. Setibanya di Bangra, Berme secara tak sengaja bertemu dengan seorang putri bernama Kanakavati yang saat itu tengah meninjau proyek pembangunan sebuah kuil. Di tengah aktivitas tersebut, sebuah batu pahatan tanpa sengaja menghantam sarang lebah, memicu kekacauan ketika lebah-lebah itu menyerang warga di sekitar lokasi. Tak terkecuali Kanakavati sendiri yang ikut menjadi sasaran. Melihat kejadian itu, Berme tanpa ragu segera bertindak dan berhasil menyelamatkan sang putri dari kejaran lebah. Setelah situasi mereda, Berme dan rekan-rekannya berniat meninggalkan tempat itu dan menuju pasar yang letaknya tidak jauh dari sana. Namun keadaan berubah ketika keberadaan mereka disadari oleh para prajurit kerajaan yang tidak mengenali siapa mereka sebenarnya. Kepanikan pun kembali terjadi saat para prajurit mencoba menangkap mereka. Di tengah kekacauan itu, Kanakavati yang menyaksikan kejadian tersebut justru memerintahkan agar Berme dan rombongannya dibawa langsung menghadap Raja Kulasekara. Saat berada di hadapan sang raja, Berme menjelaskan bahwa mereka berasal dari Kantara. Pengakuan itu mengejutkan seluruh istana, termasuk Raja Kulasekara sendiri. Mendengar asal-usul mereka, Raja Kulasekara segera memerintahkan agar Berme dan pengikutnya dibawa ke tempat interogasi. Di
Di sana mereka mengalami perlakuan keras dan siksaan. Tak lama kemudian, Raja Kulasekara datang untuk menanyai alasan kedatangan mereka ke Bangra. Perme menjelaskan bahwa semua ini bermula dari tindakan Akulaskar yang sebelumnya memasuki wilayah Kantara tanpa izin raja. Namun penjelasan itu tidak mengubah keputusan sang raja yang akhirnya memerintahkan agar mereka semua dipenjara. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Di sisi lain, seorang menteri kerajaan bernama Bogendra pergi ke pasar untuk menemui seorang pertapa bernama Boba. Kedatangan Bogendra bertujuan untuk meminta Boba memberi pelajaran kepada para tawanan dari Kantara. Setelah itu, Bogendra berencana menjual mereka kepada para saudagar asing sebagai budak. Karena suatu alasan, Boba tidak turun tangan langsung. Ia justru mengutus putranya, Pepe, untuk menangani persoalan dengan orang-orang dari Kantara. Saat pertama kali muncul, Pepe menunjukkan sikap keras dan penuh ancaman di hadapan Berme dan rekan-rekannya. Namun begitu mengetahui bahwa Berme berasal dari Kantara, keberaniannya runtuh. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk membuka pintu sel para tahanan. Di sela-sela kejadian itu, Berme dengan sengaja memperhatikan kawasan pelabuhan dan pasar yang terletak berdampingan. Seorang tahanan bernama Kumar menjelaskan bahwa pasar tersebut merupakan pusat perdagangan utama Bangra, tempat berbagai jenis barang diperjualbelikan, mulai dari bahan pangan, rempah-rempah, bahan bangunan, senjata, hingga hewan ternak. Tak lama kemudian, Pepe kembali mendatangi Berme dan mendapati bahwa sel mereka telah dirusak. Namun alih-alih melarikan diri, Berme justru kembali masuk dan menawarkan kerja sama perdagangan. Ia memperkenalkan berbagai rempah-rempah khas hutan Kantara, termasuk tembakau berkualitas tinggi yang belum pernah ada sebelumnya di Bangra. Tawaran itu menjadi awal dari kesepakatan yang memungkinkan Berme kembali ke Kantara untuk mengambil rempah-rempah terbaik, lalu menjualnya secara terbuka di pasar Bangra. Beberapa hari berselang, Berme dan rombongannya kembali ke Bangra dengan hasil panen yang melimpah, sekaligus melunasi utang kepada Boba. Awalnya, mereka mengira kehadiran mereka akan ditolak oleh Ratu Kanakavati. Namun sang ratu justru memberikan izin berdagang dengan syarat Berme wajib membayar upeti kepada kerajaan sesuai ketentuan yang berlaku. Masalah kembali muncul ketika situasi pasar mendadak kacau akibat seekor kuda milik pedagang asing yang lepas kendali. Kepanikan melanda seluruh pasar, termasuk Putri Kanakavati yang saat itu berada di lokasi. Beruntung, Berme bergerak cepat dan berhasil menghentikan kuda tersebut sebelum membahayakan sang putri. Sekembalinya ke Kantara, Berme dan rekan-rekannya masuk lebih jauh ke dalam hutan untuk mencari rempah-rempah tambahan. Namun yang mereka temukan justru jauh lebih mengejutkan. Berme didatangi oleh siluman harimau yang memperlihatkan keberadaan batu suci yang telah lama hilang, sekaligus menuntun mereka ke sebuah lokasi yang diduga pernah digunakan sebagai tempat ritual terlarang oleh suku Kadapa. Dugaan itu terbukti ketika mereka mulai mengalami berbagai peristiwa mistis saat memasuki kawasan tersebut. Setelah berhasil melewati rintangan, Berme dan rombongannya mulai memanen rempah-rempah di area itu. Namun ketenangan tidak berlangsung lama. Salah satu dari mereka melihat seekor kukang yang kemudian memicu kemunculan sosok-sosok tak dikenal dari balik kegelapan. Mereka adalah pasukan suku Kadapa yang masih bersembunyi di hutan. Pertarungan pun terjadi, dan meski sempat kewalahan, Berme terbantu oleh siluman harimau yang sebelumnya menuntunnya, hingga sebagian pasukan suku Kadapa berhasil dikalahkan. Penasaran dengan asal-usul suku Kadapa, Berme menemui ibu angkatnya dan menanyakan kebenaran tentang mereka. Sang ibu menjelaskan bahwa dahulu suku Kadapa pernah tinggal di Kantara dengan alasan desa mereka hanyut akibat banjir. Namun tanpa diketahui warga Kantara, tujuan sebenarnya suku Kadapa adalah merebut batu suci, simbol kekuatan hutan Kantara. Hingga suatu hari, kepala suku Kadapa melakukan ritual terlarang di hadapan batu suci dengan menggunakan darah seekor kukang. Ritual itu membawa malapetaka, menyebabkan banyak warga Kantara jatuh sakit dan hewan-hewan hutan turut terdampak. Masalah kembali muncul ketika Bogendra datang ke pasar dan mempermalukan Boba di hadapan para pedagang. Situasi memanas hingga Berme turun tangan, menyerang Bogendra beserta anak buahnya.
Kegagalan Bogendra dalam menyingkirkan Berme membuat Akulasekar murka dan berniat membunuhnya saat itu juga. Namun niat tersebut seketika terhenti ketika ia menyadari kehadiran Raja Kulasekara di belakangnya. Amarah Akulasekar pun beralih karena ia merasa sang raja tidak memberinya kebebasan penuh dalam mengendalikan kerajaan, meski dirinya telah dinobatkan sebagai penerus takhta. Pada malam hari, Akulasekar sempat mengakui kesalahannya karena telah mempermalukan ayahandanya, Raja Kulasekara, di hadapan umum. Namun pengakuan itu hanyalah kepura-puraan. Di balik sikapnya, ia tetap menyimpan niat jahat untuk menghancurkan desa Kantara beserta seluruh penduduknya. Demi memastikan rencananya berjalan tanpa hambatan, Akulasekar mencampurkan racun ke dalam makanan sang raja, membuat Kulasekara tak lagi mampu menghalangi ambisinya. Setibanya di Kantara, Akulasekar langsung memerintahkan ratusan prajurit kerajaan untuk membakar seluruh rumah warga. Desa Kantara dilalap api dan banyak penduduk dibantai tanpa ampun. Di tengah kekacauan itu, Berme kembali ke kampung halamannya dan mendapati Kantara telah berubah menjadi puing-puing yang hangus. Tanpa ragu, Berme segera melawan para prajurit kerajaan. Namun perlawanan itu seketika terhenti saat ia menyaksikan ibunya dibunuh secara kejam oleh Akulasekar di hadapan warga Kantara. Amarah dan kesedihan pun memuncak. Berme kerasukan roh maung penjaga Kantara, membuatnya berubah menjadi sosok yang tak terbendung. Dengan keganasan yang luar biasa, ia menghabisi seluruh pasukan kerajaan, termasuk Akulasekar sendiri yang tewas secara mengenaskan akibat murka roh Daiva yang terusik oleh perusakan hutan suci Kantara. Kesedihan menyelimuti warga Kantara akibat banyaknya korban yang berjatuhan, terlebih bagi Berme yang kehilangan ibunda tercinta. Di sisi lain, keluarga kerajaan Bangra pun merasakan duka atas kematian Akulasekar, meski semua itu merupakan akibat dari keserakahannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Boba bersama para pedagang pasar memutuskan untuk meninggalkan Bangra dan menetap di Kantara. Mereka membawa seluruh peralatan mata pencaharian karena Bangra tidak lagi layak ditinggali akibat kekejaman penguasa sebelumnya. Sementara itu, pihak kerajaan menghadapi masalah saat hendak mengkremasi jasad Akulasekar. Batu suci kerajaan diketahui telah retak. Seorang pemuka agama menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk memulihkannya adalah dengan melaksanakan ritual Brahma Kalasa, sebuah upacara suci untuk memohon restu dan perlindungan dewa penjaga. Untuk itu, mereka harus meminta bantuan Berme, karena kekacauan tersebut disebabkan oleh tindakan Akulasekar yang melanggar kesucian hutan Kantara. Tak lama kemudian, Kanakavati mendatangi Kantara dan memohon agar Berme serta seluruh warga bersedia datang ke Bangra untuk melaksanakan ritual tersebut. Namun Berme menolak. Ia mengingat bagaimana kerajaan Bangra telah melanggar batas wilayah, menindas dan memperbudak warga Kantara demi kepentingan mereka sendiri. Setelah melakukan ritual dan menerima petunjuk spiritual, Berme akhirnya menerima permintaan Kanakavati dengan syarat adanya kesetaraan kasta, ras, dan suku. Ritual Brahma Kalasa pun dilaksanakan dengan hikmat, melibatkan semua kalangan. Setelah perdamaian terjalin, Berme secara sukarela mengembalikan pengelolaan pelabuhan dan pasar dengan satu syarat utama, yaitu seluruh budak harus dibebaskan. Sepulang dari Bangra, Berme mengalami mimpi bertemu arwah ibunya yang menuntunnya ke sebuah tempat misterius. Dalam penglihatan itu, ia melihat kepala suku Kadapa melakukan ritual sihir serta mayakara yang terikat tak berdaya. Saat terbangun, Berme mendapati anak-anak Kantara jatuh sakit akibat sihir gelap suku Kadapa. Ia pun menyadari bahwa dalang dibalik semua itu adalah Kanakavati yang selama ini berpura-pura bersikap baik demi merebut batu suci Kantara. Demi menyelamatkan rakyatnya, Berme memukul jenderang perang. Pasukan Kantara menyerbu Bangra untuk merebut kembali batu suci dan menghentikan keserakahan kerajaan. Di saat yang sama, Raja Kulasekara dan Kanakavati melakukan ritual terlarang menggunakan kuku dan rambut Berme dengan tujuan melemahkan kekuatannya. Roh Vijayendra pun merasuki tubuh sang raja, memberinya kekuatan yang luar biasa. Pasukan Kantara mengalami banyak korban. Berme sendiri kesulitan melawan Raja Kulasekara
yang telah dirasuki roh Wijayendra. Di saat genting, Mayakara muncul dan meminta Berme menemukan jati diri sejatinya sebagai titisan Daiva. Dalam pencarian itu, Berme bertemu penjaga Kantara dan menerima tombak dewa. Saat itulah identitas aslinya terungkap. Dengan kekuatan Daiva dan restu Dewa Shiva, Berme kembali ke medan tempur dan mengalahkan Kanakavati serta Raja Gula Sekara tanpa perlawanan berarti. Peperangan pun berakhir. Warga Kantara melaksanakan ritual syukur atas keselamatan mereka dan demi mengembalikan wujud Berme seperti semula. Namun di akhir ritual, Berme melompat ke dalam sebuah gua suci, meninggalkan nasibnya sebagai misteri.